Assalamualaikum. Ya, suaranya begitu gede, ya kan? Suara, kata saya, ini kamu dari mana malam-malam, ya kan? Saya mau balas waalaikumsalam kan otomatis saya harus buka pintu. Bang Haji, gimana kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Terima kasih ya udah nempatin waktu buat datang ke kontrakan ya. Siap. Bang Haji, ngomong-ngomong, Bang Haji ada pengalaman yang mistis nggak sih? Ya, untuk pengalaman sih adalah beberapa gitu kan ya. Yang pertama, saya mau menceritakan cerita ada, saya juga sempat percaya nggak percaya ya, yang namanya makhluk yang tanda kutip itu kan ya, bisa berterima kasih gitu. Waduh, maksud berterima kasih dalam apa nih Bang Haji? Ya, berterima kasih dalam apa ya, dalam segi apa ya, mungkin yang namanya seorang kan sudah dibantu gitu ya, tapi dia bisa berterima kasih gitu. Ya, lebih dari orang itu mah ya. Ya, jadi gini ceritanya nih. Sebelumnya histori seseorang itu ya, dalam perjalanan sehari-harinya saya tahu gitu kan, dia ini semacam kayak tukang apa ya, yang suka untuk anak-anak gitu kan, untuk anak-anak naik gitu kan, terus di dayung gitu kan, tuh di mainan itu. Oh iya, Kayak kalau bahasa di sana itu odong-odong gitu ya. Odong-odong, ya, odong-odong. Terus jadi kesehariannya dia itu odong-odong gitu kan. Nah, kita tahu kan karena saya juga kan punya ponakan gitu kan, kadang kecil juga kan, anak kecil suka naik kan gitu kan sama dia tuh, di dayung gitu kan. Nah, singkat cerita, dalam keseharian seperti itu dia juga punya kawan. Nah, kawannya ini saya nggak kenal. Usia berapa? Maaf dipotong. Usianya sekitar 35 tahun lah. Si odong-odongnya ini? Si odong-odong ini. Oke, terus? Nah, terus temennya sekitar dia lebih tua lah, lebih tua. Nah, untuk temannya saya nggak kenal, nggak begitu kenal, tapi yang saya kenal hanya yang odong-odong itu. Terus? Nah, akhirnya pada suatu hari, itu terjadinya kan memang di kampung ya. Kebetulan kampung kita ini bersebelahan sama perkomplekan gitu kan. Iya. Komplekan. Akhirnya terdengar kan dari komplek itu kan sama kampung kita kan nggak jauh beda gitu kan, jaraknya gitu kan. Nah, terus akhirnya rame nih, maling ya kan. Itu terjadinya pada jam sekitar abis zuhur lah, jam setengah 1. Kira kita kan yang namanya siang-siang gitu kan kadang ada orang yang tidur juga kan, ada yang enggak juga kan. Kebetulan saya pas lagi nggak tidur gitu kan. Akhirnya rame-rame, ada apa sih kan rame gitu. Tahu-tahu itu apa ya, orang yang satu itu kan odong-odong kan emang rambutnya kan cepak. Yang satu itu rambutnya agak panjang nih. Yang temennya ini saya nggak kenal kan, panjang pokoknya sepinggang lah tuh. Cuma dikuncir gitu kan, laki-laki itu tuh. Nah, pas itu udah ditarik tuh sama masa kan, si berdua orang tersebut tuh, yang odong-odong si sama yang abang yang satu lagi rambut panjang ya, ditarik gitu kan, sambil diarak-arak sama masa gitu kan. Nah, udah gitu udah akhirnya diinterogasi lah sama masa. Ada apa nih kan rame-rame gitu kan, kebetulan situ ada RT juga, ada RW kan pada datang. Akhirnya saya ngedenger kan, sambil dia dipukul gitu kan, setiap masa yang datang dipukul. Oh, jadi gebukin dulu gitu ya? Digebukin, nah pakai maling itu. Iya, pakai ada di situ batu bata gitu kan, ada batu kali juga, iya kan. Nah, kebetulan kan kita kan sama yang odong-odong ini itu kan familiar gitu kan, warga kita. Iya. Akhirnya dia tuh nggak dapat amukan massa kalau dia. Yang sebelumnya. Ya, itu dipisahin kan masing-masing gitu. Cuman jaraknya nggak jauh. Nah, udah singkat cerita seperti itu. Sambil orang pertanyaan sambil digebukin kan gitu. Orang yang datang mana, malingnya ditonjok gitu kan. Nah, akhirnya di situ diberikanlah dia bicara gitu kan.
Rupanya dia itu ngambil yang namanya sebuah handphone. Si temen Berdua. Oh, si odong-odong Ya, ini si odong-odong ini pakai motor. Oke. Dia menjalankan aksinya itu pakai motor berdua. Pas itu dari komplek itu kan dia salah masuknya malah ke kampung. Nah, iya, sambil diteriakin gini, maling kan, sama yang anak, kebetulan korban ini cewek, yang diambil handphonenya cewek kan. Maling kan, seharusnya kalau menurut saya pribadi gitu kan, harusnya kan handphone itu kan balikin lagi lah. Mungkin teriakan dia udah stop. Iya, betul. Tapi karena mungkin dia udah ke gap gitu kan. Nah, kebetulan yang megang motor ini yang abang odong-odong. Dan dia digonceng kan, yang rambut panjang itu. Terus? Akhirnya yang di rambet itu rambutnya yang rambut gondrong sama masa di motor jatuh kan. Motor kan tuh jatuh. Akhirnya dibawa ke masa, ditanya kayak gitu, kata dia, enggak, saya cuman ibaratnya mau minjem HP, kata dia. Cerita dia kan pasti mengelak lah kan. Akhirnya masa juga kan yang namanya udah mungkin yang namanya setiap orang juga kan pasti punya keluh kesah. Yang dimana dia entah kehilangan ayam, entah dia kehilangan bendanya atau hartanya kan, pasti tertumpunya pada si maling tersebut. Akhirnya masa meluapkan emosi, digebukin lah tuh. Yang paling parah yang rambut panjang itu, karena kita semua nggak kenal dia gitu. Akhirnya digebukin gitu kan, yang nggak habis pikirnya itu orang nggak bergerak-gerak gitu. Tapi sebenarnya yang nyolong itu yang orang yang familiar itu? Iya, berdua. Dia berdua kategorinya. Terus? Nah, akhirnya digebukin, terus dianya juga yang nggak habis pikir itu gimana sih kalau orang udah digedik pakai batu, pakai kayu gitu kan, harusnya kan, padahal udah berdarah-darah gitu. Kalau udah berdarah gitu kan, semua juga udah pada udah memar gitu. Tapi masih seperti kayak seger aja gitu kan, fresh gitu. Nah, akhirnya di situ masa kan udah capek kan ngegebukinnya kan, kok nggak bergerak-gerak nih orang gitu kan. Akhirnya ada orang yang ngerti gitu kan, datang, buka bajunya semua. Itu? Ya, terutama yang rambut panjang ya ini ya. Akhirnya dibuka baju semua. Cuman hanya disisakan celana dalam lah. Celana dalam. Akhirnya pas ketahuan di sininya ada kayak semacam jimat gitu. Semacam jimat gitu kan. Nah, akhirnya ketahuan kan. Nah, itu tuh ada wapak, kalau bahasa di sana itu ada wapaknya gitu kan. Iya. Udah wapaknya buka ya kan. Ada juga yang megang pisau kan, akhirnya diiris itu kan. Kan wapak kan diambil kan, dibakar kan. Akhirnya digudik dia tuh pakai batu lagi kan. Jatuh baru. Jatuh. Udah matanya itu udah terbalik tuh kan, yang udah putih gitu kan. Udah putih semua ya. Kayak orang, kayak ayam dipotong gimana sih? Gitu kan. Akhirnya dia kayak orang gimana suaranya ya? Kayak orang kok gitu kan suaranya gitu. Oh, kayak mau mau sakaratul maut ya kayak. Iya, dia udah poser-poseran gitu kan. Nah, gedik segala macam. Akhirnya karena ibaratnya masyarakat udah tahu kan itu ada jimat udah diambil kan, pasti dia bisa mati nih kan. Nah, di situ ceritanya kan orang tua saya gitu kan. Orang tua saya kan selaku juga bisa dibilang yang dituakan di situ gitu. Akhirnya dituakan, akhirnya bapak saya kan memang posisi pada saat digebukin si maling itu kan posisi orang tua saya kan lagi tidur. Berhubung udah habis dia dibonyok gitu kan. Orang tua datang gitu kan, udah jadi dilerai lah sama orang tua. Di stop. Iya, udah kasihan gitu kan, karena masa situ ya alhamdulillah gitu, setidaknya menghargai gitu orang tua saya selaku yang dituakan di situ. Udah gitu udah ceritanya. Udah jangan dipukulin kan, kata orang tua saya, karena kasihan gitu kan. Dia ini udah mau sekarat gitu kan, kasihan, udah biarin, biar nanti pihak polisi aja yang ibaratnya yang punya hukum gitu, mau diapakan juga. Akhirnya masa reda tuh di situ. Reda kan. Nah, udah reda, dibawalah. Di sana kan memang pada saat itu polisi nggak ada, adanya banpol. Apa tuh banpol? Bantuan polisi. Oh, bantu polisi. Adanya banpol, akhirnya banpol datang kan, ditelepon.
dibawalah sama Banpol di motor gitu kan, dibonceng di motor, dibawa. Itu dia kayak semacam ngamuk, dibilang ngamuk, tapi nggak ngamuk, gimana sih? Dia nggak sadar gitu. Ngamuk di motor, akhirnya jatuh berdua sama Banpol itu. Pas digonceng kan, kebetulan motornya spesifiknya motor King gitu kan. Iya. Oke, kan jatuh, langsung standing kan. Wah kan. Akhirnya masa kan mikirnya kan, ya ini ngamuk-ngamuk lagi kan, nggak mau dibawa sama Banpol itu, digebukin lagi. Kasihan banget. Wah, digebukin terus. Akhirnya udah kata Banpol, dibawalah dia ke kantor polisi. Pas itu polsek ya. Nah, udah sampai di polsek, pas sampai di kantor polisi ya kan memang dianya juga kan nggak bisa bicara. Itu sebenarnya kalau misalkan kasat mata udah sakaratul maut ya itu ya. Udah sekarat maut, ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kenapa dia bisa ngamuk gitu? Itu dia yang kita nggak pertanyakan. Ya, pertanyakan. Yang dipertanyakan gitu, itu. Pertanyaan. Padahal udah nggak berdaya udah gitu nggak kan. berdaya. Tapi masih bisa ngamuk di situ. Nah akhirnya dibawa kantor polisi. Pas di kantor polisi, jadi gimana ya? Saya itu kan ada institusi, itu arahnya ya kita skip dulu lah. Skip gampang. Oke. Nah singkat cerita, akhirnya dari kepolisian itu kan kita kan nggak tahu kan di prosesnya seperti apa. Kan itu kan udah di apa ya? Maksudnya udah dinaungin sama yang berwajib lah gitu kan. Iya. Akhirnya pada saat itu kan kejadian di siang hari sampai sore. Nah kan udah malam itu kan kita kan nggak tahu kabar apa-apa. Ya saya tidur kan. Saya tidur, pas saya mau buang air kecil kan kamar mandi, itu perasaan kayak gimana ya, kayak hawanya nggak enak gitu kan ya. Loh kok dalam pikiran saya, loh kok nih gue mau ke rumah sendiri, takut gitu kan. Padahal kita nggak tahu ya kan, kejadian itu kan ya namanya udah dibawa kantor polisi ya kan. Kok bawanya takut gitu. Nah akhirnya saya minta anterin lah sama orang tua saya yang perempuan kan. Saya gini, kalau bahasa sana kan saya emak gitu kan ya. Mak, bantuin mak ke ini, tolongin ke kamar mandi. Lu udah gede-gede kan gitu ya, takut kamar mandi ya. Emang kenapa lu kan gitu, nanya gitu. Akhirnya enggak, perasaan takut aja kan. Akhirnya mas saya kan dengan sangat terpaksa nganterin kan kamar mandi. Udah setelah itu udah enggak ada apa-apa lu kata dia. Udah tidur. Nah saya hati itu masih perasa resah gitu kan. Was-was itulah. Gue jangan tidur di kamar lah ya kan. Jadi saya tidur di depan pintu rumah. Di depan gitu, nggak di kamar. Di ruang tamu. Karena kalau ruang tamu kan deket ke kamar orang tua gitu kan. Sedangkan kamar saya kan agak jauh. Kalau ada apa-apa kan mending aja gitu. Pikir saya kan ada orang tua kan. Udah, nah tepat itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 lah malam. Akhirnya pada saat itu saya rasa kan lebih aman kan saya pakai ini nih selimut gitu kan. Lampu kan dimatiin. Saya pakai selimut kan gitu lebih aman aja menurut saya kan. Tahu-tahu tuh kayak ada gimana ya? Pertama kan rumah saya kan ditutup itu. Dan kita kan pakai kipas angin di atas. Tapi kerasanya itu kayak lewat gitu. Gitu kan. Gimana sih? Lebat gitu. Angin, cuman angin gitu. Loh kok dingin amat tuh anginnya ya? Ya saya kan pikir positif ya, mungkin itu dari lubang angin bawah pintu. Ya kan? Tapi saya rasain gitu kan. Kok nggak ada angin ini kan. Nah lama-lama tuh perasaan saya jadi gimana ya, kalau bahasa saya itu ngelekep gimana sih, gerah gitu kan ya. Tadi dingin kok gerah gitu ya. Iya kok gerah ya, apa gue pakai selimut kali kan. Udah selimut saya nggak pakai. Ya tidur lagi kan. Pas sudah tidur lagi, nah di sini yang jadi buat saya sampai sekarang misteri gitu kan. Ketika itu diketok-ketok pintu kan, sekitar jam 1 lewat gitu, malam. Tak, ngetoknya nggak tek-tek enggak, cuma sekali tak gitu kan. Biasanya kayak gitu begitu. Nah kata saya, loh ini siapa yang ngetok pintu ya? Halo assalamualaikum kan orang, nggak pikir gitu ya. Ini kan ketok begini siapa ya? Udah saya tidur lagi, tapi nggak tidur, cuman hanya les-les aja gitu kan. Diketok lagi, tak. Tapi ada assalamualaikum sekali.
ketokan 2 kali. Ya, enggak, maksudnya kalau misalkan biasanya kalau orang kan ketok biasanya 2 kali atau 3 kali kan. Tok 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 gitu Iya. kan. Kalau ini stuck gitu. Iya. Tapi jeda. Jeda Oke. sekitar 5 detik atau 10 detik. Iya, akhirnya ketok lagi. Ketok lagi. Assalamualaikum. Ya, suaranya begitu gede, ya kan? Suara. Kata saya, ini kamu dari mana malam-malam, ya kan? Saya mau balas waalaikumsalam kan otomatis saya harus buka pintu. Iya. Ya kan? Gue balas enggak nih waalaikumsalam? Kalau gue balas waalaikumsalam otomatis kan pasti kan ini orang pengen dibukain. Iya. Pikir saya kan gitu. Saya nggak buka, gitu kan karena saya takut. Diketok lagi ketiga kali. Assalamualaikum, gitu ya. Waduh, orang nih, kata saya kan gitu ya. Iya. Nah kebetulan kan kita dekat kan sama kamar orang tua, ya kan? Kan kebetulan orang tua mah kamarnya nggak pernah dikunci. Iya. Akhirnya saya buka kan, pas persis nih seperti inilah, itu kan lokasinya saya tidur di situ, orang tua di situ. Saya masuk, orang tua saya kan pada tidur. Saya bangunin orang tua saya yang laki-laki. Bah, ada apa lu? Kata dia gitu kan? Ada yang assalamualaikum, ya kan? Siapa malam-malam? Nggak tahu ya, didengerin dah. Itu tapi itu udah ketiga kalinya tuh. Iya, udah ketiga kali. Pas bangunin si Abah. Iya, udah 3 kali. Tapi pas saya bangunin Abah nggak ada assalamualaikum lagi. Oke. Nggak ada. Jadi kan Abah saya kan pikir saya kan ngigo, ya kan? Ah lu ngigo lu, ya kan? Udah lu tidur di mana? Depan pintu. Lagi lu ngapain tidur depan pintu kan gitu kan? Akhirnya saya domelin kan. Udah, ya udahlah balik ke kamar. Ya kan, emang mungkin ini hanya imajinasi gua aja, ilusi ya kan. Iya. Pikir saya kan gitu. Gua tidur kamar deh. Udah saya balik ke kamar. Saya tidur kan. Tidur lagi gini. Nah, itu assalamualaikum yang makin besar suaranya. Tapi yang denger tuh sampean. Saya aja. Menurut saya gitu kan. Maksudnya dari keluarga, maksudnya ada ibu, ada bapak. Ada kakak juga ada. Kakak. Cuma yang denger saya aja gitu kan. Oke. Udah kan. Loh, kok dia makin besar suaranya, ya kan? Saya kan ibaratnya jadi rasa takut itu jadi emosi. Oke. Saking emosi. Iya, nggak tahu itu. Jadi tadinya takut, jadi emosi kan. Akhirnya saya bangunin lagi orang tua saya, ya. Bah, tuh ada yang assalamualaikum. Iya, emang abang nggak kedengeran orang suaranya gede? Ya. Lu sih, kata dia. Udah, coba mana orangnya, ya kan? Nih, sini dah. Kita duduk di bangku, ya kan? Mulai ada sofa juga kan. Udah, duduk. Nah, saya sambil ngantuk, ya kan? Nungguin kan, assalamualaikum ya. Nah, ternyata ada ketokan, kebetulan itu. Yang saya harapkan itu terjadi, gitu kan. Assalamualaikum, tuh kan, Pak, ya kan, gitu kan. Tuh kan, Pak, assalamualaikum. Iya nih, ya. Dibalas 4 kali tuh, udah 4 kali. Dibalas sama abah saya. Waalaikumsalam, ya kan? Nah, akhirnya abah saya ya setidaknya mungkin ngerti lah dia kan. Ada bahasa dia itu. Abah orang bisa ya? Ya, sedikitnya ada lah bisa gitu kan. Oke. Akhirnya dia berdoa gitu kan. Salam, lu di sini aja kan gitu. Ya kan, lu di sini aja. Iya, kita takut, ya kan? Itu lu sini aja ya. Udah dibukalah pintu. Terus dibuka pintu itu, abah saya keluar, ya kan. Jadi diskusi itu saya juga kan memang saya intip kan dari jendela, ya kan. Nah, abah saya itu di depan pintu itu, jadi pintu di sini, depan rumah di sini, saya kan dia di jendela, saya intip gitu kan. Abah saya itu bicara, gitu. Oke. Tapi tidak ada wujud. Lawan bicaranya. Nggak ada wujudnya, nggak ada wujudnya gitu kan. Tapi pintunya dibuka. Dibuka sedikit aja, sedikit. Oh, gitu. jadi cuma setengah doang. Pas keluar ditutup lagi sedikit gitu kan. Saya ngintip di jendela gitu kan. Kata saya, ini abah bicara tapi kok nggak ada orangnya kan gitu ya. Tapi kedengar cuma sama saya itu kan karena memang posisinya malam, hanya sedikit gitu kan. Pintu itu kebuka, karena terdengarnya seperti ini. Ya udah, nggak apa-apa kalau lu berterima kasih sama gua gitu. Kata abah, orang tua saya gitu kan. Nggak apa-apa, lu terima kasih sama gua. Tapi sekarang kan lu sama gua sudah masing-masing di alam lu. Oke. Sorry Bang Haji dipotong. Itu yang kesitunya si almarhum yang digebukin sudah meninggal, apa emang dari jimatnya ini? Ya, jadi kan itu saya belum tahu.
Oke. hasil diskusi dia, ya kan. Nah, pas itu udah perbicaraan dia hanya, oke, lu udah masing-masing alam, udah beda sama lu. Oke. Lu gua terima kasih lu, cuman lu jangan ganggu keluarga gua ini. Oke. Dan anak gua gitu kan. Akhirnya dia cerita lagi entah apa pembicaraannya, dan orang tua saya bicara begini lagi. Emang lu ini nggak tenang, kata dia gitu kan, bahasa dia nggak tenang. Ya udah, gua sempurnain kan gitu. Cuman kalau memang disempurnain, gue juga pengen tahu keluarga lu di mana gitu kan. Akhirnya dia menitipkan amanat lah gitu kan sama orang tua saya. Ke Abah. Akhirnya udah didoakan lagi sama orang tua saya. Akhirnya dia udah pergi gitu kan. Orang tua saya masuk gitu kan. Ya bertanya kan, bah, tadi abang ngomong sama siapa, ya kan? Kok ngomongnya begitu? Udah, lu nggak usah tahu, ya kan? Terus yang inti yang pastinya orang yang tadi digebukin tadi siang, yang maling HP orang komplek itu udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, terus maksudnya ke sini apa, Bah? Maksudnya ke sini itu ya mungkin dia terima kasih karena lo tahu kan tadi semua kampung sini semua ngegebukin. Oh, iya. Nah, di situ tadi balik lagi flashbacknya. Ada bapak saya berhenti. Iya. Digebukin itu. Berhenti. Akhirnya dia berterima kasih dan ada pembicaraan dari yang meninggal itu kan, si maling itu kan. Jadi dia itu di kepolisian itu ternyata organnya itu diambil. Astagfirullahaladzim. Dari pihak kepolisian? Pihak kepolisian. Berarti yang ngebunuh bukan dari warga dong, dari pihak kepolisian? Itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang jelasnya, saya udah meninggal. Pengen saya itu organ. Janganlah ada yang diambil dalam diri saya. Oke, paham. Terus? Jangan diambil dalam diri saya. Saya kalau memang saya mati gitu, saya ikhlas. Tapi kalau dalam organ saya nggak ada, saya dipertanyakan saat ini. Saya dipertanyakan tanggung jawab saya. Saya sudah melakukan kesalahan. Mungkin cerita dia sama orang tua saya nih. Mungkin dengan imbalan saya digebukin sama massa, saya ikhlas untuk meninggal. Tapi saya belum ikhlas karena organ saya, jantung saya, ginjal saya itu diambil sama pihak polisi untuk dijual ke rumah sakit. Saya tidak punya keluarga. Sudah bang, anu potong. Yang si gondrongnya itu jangkung gede ya? Ya, betul, tinggi gede. Agak hitam manis. Hitam orangnya. Hitam manis. Iya. Lanjut. Betul. Oke. Gue merinding bang. Ada. Duh bang, gue merinding parah bang. Lanjut. Ada. Bang parah dulu bang. Iya, soalnya pas ente bilang gini-gini, anu bilang itu siapa gitu. Oke. Ya itu tadi dia cerita sama abah saya, dia itu nggak, dia ikhlas dia meninggal, tapi nggak ikhlas organnya itu yang diambil. Iya. Nah singkat cerita kan ya bapak saya kan di situ juga emang agak bersedih gitu kan. Pada saat itu kan panjang tuh, dia pembicaraannya panjang bang, mungkin sekitar 20 menit atau 30 menit gitu. Karena gue skip kan, karena nggak boleh juga kan, menyangkut instansi gitu. Jadi pasti sih sebenarnya bang. Jadi itu bang, ketika organnya dijual gitu kan dia nggak terima gitu. Karena karena kan secara tidak langsung sebelah pihak. Ya. Kecuali kalau misalkan dari pihak keluarga menyetujui dan ikhlas, mungkin dia juga ikhlas gitu. Walaupun secara tidak langsung si almarhum ini, yang si gondrong ini, walaupun misalkan secara tidak langsung ngebolehin, tapi kalau misalkan dari pihak keluarganya ngiklasin, ya mungkin ikhlas. Nah, ya itu. Nah, akhirnya itu dia tahu kan bang, ya namanya dia mungkin udah enggak ya. Akhirnya dia tahu bahwa dia dioper untuk rumah sakit gitu kan. Terus juga itu diperjualbelikan kata dia kan.
Terus bagaimana saya ini bah, gitu kan. Saya di sana, saya ditanyain gitu kan. Saya nggak bisa diterima, gitu kan. Karena saya udah nggak sempurna, kok nggak dibikin sempurna gitu. Tuh cerita dia. Makanya dia datang itu kan ke Abah gitu kan, untuk ibaratnya minta bantuan sekaligus ya alhamdulillah gitu kan. Abah saya kan ngebantu gitu dan mendoakan supaya dia juga bisa tenang gitu kan di sana. Dan singkat cerita di situ Abah saya juga kan ngelakuin kan apa yang dipinta sama dia gitu kan. Akhirnya ya udah sih kesananya udah nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya udah alhamdulillah. Iya udah alhamdulillah udah selesai gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk dibahas sih unik sih menurutku unik ya. Kenapa jatuhnya lebih unik? Karena ini ada dua versi nih, antara dia ikhlas sama nggak ikhlas. Sorry, Ani sih sebenarnya agak-agak sensitif nih nanya ke sampean ya. Apakah setelah kejadian itu si almarhum kan didoain sama si Abah, apa sekarang si almarhum itu udah tenang, apa emang sering datang ke Abah? Kalau untuk selanjutnya saya memang nggak tahu ya, nggak tahu karena itu ya itu tadi kita kan bukan ranah kita juga gitu. Betul. Cuman yang saya tahu sih setelah dari situ Abah saya melakukan suatu ritual sedikit untuk dia bantu dia gitu kan, esokan harinya selesai itu udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti si Abah itu tipe orang yang ngomong kasarnya orang yang dituakan, satu emang dia secara kalau ngomong kasarnya kuncen ya. Maksudnya bukan kuncen ini, mungkin paling dituakan. Ya, sebelum juga ya mungkin orang sana bilangnya ya Abah saya itu ya ngerti lah, orang ngerti gitu kan. Ya. Orang ngerti juga gitu. Jadi Abah tingginya sesampean ya? Ya sama sih tahu. Oke. Jadi pakai peci. Ya betul. Gini Bang, ini kan kita, aduh gue merinding lagi. Sebenarnya kalau untuk membahas kayak gini sih, kalau untuk di podcast ngomong kasarnya kan kita ada jeda video kan, ada waktunya berapa gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk dibahas dikupas gitu ya, dikupas yang benar-benar, nanti nyambungnya ke Abah, nyambungnya ke Abah nih gitu. Cuman kan secara tidak langsung saya pribadi ngomong kasarnya kan harus izin dulu sebenarnya. Oke, siap. Oke. Makasih ya Bang Haji ya. Iya, sama-sama. Buat teman-teman Leman Channel, makasih ya. Ini waktunya, nanti kita sambut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.